digital 2. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isra Ipamidewi Praptumahe. Saya Nika Melantari. Saya Nimadi Miantari. Saya Nika Mangisariani. Saya Hairani Ramadhani. Yuk ikuti kami mengelilingi Monumen Bajel Sandi. Yuk yuk yuk. Filosofi Hari Kemerdekaan Indonesia yang bersifat nasional ya filosofinya. Jadi anak tangga yang di depan pintu utama itu ya Candi Gurung itu kan. Jadi anak tangganya jumlahnya 17. Kemudian tinggi monumen ini 45 meter dari permukaan air laut. Di dalam ini kan ada 8 tiang utama.
Jadi kalau kita susun dia jadi 17,845. Ada juga filosofi yang bersifat ajaran kehinduan. Nah, itu kan tangga yang melingkar di kolam ini namanya Purusana Tasik dia disebut. Jadi di tangga yang melingkar itu jumlahnya 69. Angka 6 itu diambil dari Sadripu. 6 musuh yang ada pada diri manusia. Tahu? Apa? Kama, Krode, Maha, Mode, Matsarya. Ya kan? Itu. Kemudian kalau 9 itu 9 lubang yang ada pada diri manusia yang harus dikendalikan. Artinya konsep monumen ini dari awal memang dikonsep untuk menanamkan filosofi kejuangan sebenarnya. Ya, kejuangan dia nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air. Yang berperan penting ya yang pertama para veteran. Karena beliau yang mengusulkan tahun 1980-an. Jadi kan pada masa pemerintahan Gubernur Bali Profesor Dr. Edi Bagus Mantrel. Jadi beliau itu memerintah tahun 1978 sampai 1988. Para veteran perang yang terlibat pada beberapa pertempuran di Bali kan. Jadi beliau mengusulkan untuk mendirikan sebuah tempat yang bisa digunakan untuk mengekspresikan rasa terima kasih orang Bali kan. Kemudian ya Profesor Dr. Edi Bagus Mantrel sendiri orang yang terlibat, yang berjasa, artinya orang yang penting terlibat dalam hal ini. Peresmiannya itu tahun 2003. Jadi tepatnya tanggal 14 Juni tahun 2003 bertepatan dengan pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-25. Jadi kan buka di depan tuh, sekalian monumen ini dibuka. Berarti sudah berapa tahun nih Kak? 2003 sekarang, 2024, berarti 21 tahun. Apakah ada hambatan dalam pembangunan monumen? Ada. Jadi hambatannya yang paling utama, pasti masalahnya pendanaan kan. Karena bangunan ini menghabiskan dana 4,5 miliar pada tahun itu. Dan pada tahun 98-99, Bali, Indonesia, dan termasuk dunia kan dihantam inflasi krisis keuangan. Jadi sempat mangkrak bangunan ini lama mangkraknya. Tapi dengan keinginan keras dari para pemimpin kita kan akhirnya bisa diselesaikan. Pembangunan ini kan dibangun pemancangan tiang pertama dari monumen itu tanggal 15 Agustus tahun 1988. Pemancangan tiang pertama. Kemudian selesainya fisiknya 2001. Dilanjutkan dengan pembangunan diorama 2003. Berarti 1988 sampai ke 2003 itu sekitar 25 tahun. Bukan, 15 tahun. Ya, 1988, 2003, 15 tahun. Ya, karena kan sempat pertengahan setengah jalan. 10 tahun pas kan dimulai 88, 98, 99, 10 tahunnya itu dihantam sama krisis inflasi. Monumen ini terdapat apa saja Pak di dalamnya? Kalau ini kan monumennya nanti kalau bagian utamanya, kita kan di bagian utama nanti. Kalau secara keseluruhan kan dibagi 3 dia. Itu menganut konsep Trimandala kan, Nista Mandala, Madya Mandala, Utama Mandala. Nista Mandala kan bagian luar, adik kan sudah lihat ada jogging track, fasilitas umum lah. Ada lapangan bola, ada lapangan voli, gitu kan, ada juga gym sederhana. Madya Mandalanya itu taman untuk menghiasi kan. Nah ini masuk dalam Utama Mandalanya, nanti Utama Mandalanya dibagi 3 dia, menganut konsep triangle. Jadi Nista Utama Mandala, Madya Utama Mandala, dan Utama Mandala. Kita ini berada di Nista Utama Mandala. Jadi ada ini ruang TU, ruang tata usaha kan, ada ruang pameran. Di situ nanti khusus ruang pameran ini memajang foto-foto Raja Bali di 8 kerajaan ya. Kemudian lebih banyak membahas tentang proses terjadinya puputan Badung, mulai dari perundingan pihak Belanda dan Raja Badung yang berlangsung di Gianyar sampai puncak puputan Badung di situ. Kemudian ada juga ruangan rapat dan sekaligus ruangan belajar. Itu nanti biasanya kalau anak-anak berkunjung mau belajar pasti diterima di situ. Jadi dilengkapi dengan LCD, ya AC, lengkap lah di situ. Ya audio juga lengkap. Kemudian yang di Madya Utama Mandala itu ada 33 diorama. Jadi diorama itu adalah pajangan yang terdiri dari kumpulan patung gitu ya.
pajangan yang terdiri dari kumpulan patung dengan latar belakang lukisan 3 dimensi yang biasanya difungsikan untuk memaparkan sebuah peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Kan itu makna diorama sesuai dengan kamus. Nah, di sini ada 33 diorama. Yang di bagian media utama mandalanya menurut pembagian tahapan-tahapan masa peradaban yang ada di Bali. Jadi kan menurut konsensus itu peradaban di Bali kan dibagi menjadi 5 peradaban. Ya, ada prasejarah, kemudian ada zaman Bali kuno, zaman Madya kolonial, dan zaman modern. Semuanya ada di situ di ruang diorama. Ruangan yang terakhir itu adalah di atas puncak. Itu ruang kaca. Jadi kalau dulu sebenarnya fungsinya itu adalah ruangan untuk mencapai ketenangan sebenarnya. Karena kita bisa menikmati lingkungan sekitar dari atas. Makanya konsepnya kosong gitu Pak. Iya memang, itu untuk ruang mencari keheningan. Nah, begitu dia Monumen Bajul Sandinya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye-bye.